Selamat pagi, kita kembali akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Senin tanggal 8 Februari 2021. Sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa, ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih setiamu, rahmatmu, berkatmu yang kami alami dalam kehidupan kami. Kami akan menjalani aktivitas kami di hari ini. Namun sebelumnya kami hendak sejenak duduk di sekitar firman-Mu, mendengarkan sabda firman-Mu. Kami mohon Tuhan bimbing kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Kiranya sabda firman-Mu berakar, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami. Sabda firman-Mu tercermin dalam sikap perilaku hidup kami. Dan kiranya sabda firman-Mu menjadi pedoman di sepanjang hidup kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Bersabdalah kepada kami, kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-28 yang mengatakan, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Dan jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Yang berbahagia, kata Yesus, adalah mereka yang mendengarkan sabda firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Alkitab hari ini menceritakan tentang seorang ahli Taurat yang mendekati Yesus dan mengajukan suatu pertanyaan yang pada intinya mau mencoba Yesus. Ahli Taurat ini adalah orang-orang yang termasuk dalam kelompok orang-orang Farisi. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang dalam kehidupan mereka menyelidiki kitab suci, mereka menafsirkan kitab suci. Dan mereka juga berpegang pada berbagai tafsiran dan hukum-hukum tambahan selain Taurat yang diberikan Tuhan kepada Musa. Ada hukum-hukum tambahan yang mereka ciptakan dan mereka menganggap bahwa hukum-hukum tambahan itu sama otoritasnya dengan Taurat yang dikaruniakan Tuhan kepada umat Israel melalui Musa. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang juga sering menganggap diri paling benar. Mereka sering menganggap diri paling suci. Mereka menganggap diri paling rohani. Dan mereka menganggap bahwa orang-orang lain di luar mereka adalah orang-orang berdosa. Nah, ibu bapak dan saudara, orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini adalah orang-orang yang percaya tentang adanya kebangkitan dan hidup kekal setelah kematian. Kalau kita melihat bacaan Alkitab kita hari ini, ada seorang ahli Taurat yang mencoba Yesus dan ia menyampaikan satu pertanyaan kepada Yesus yang bersifat mencoba Yesus. Pertanyaannya demikian, di ayat 25, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Dan Yesus balik bertanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di situ? Dan seorang ahli Taurat ini menjawab Yesus
dan mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Dan Yesus berkata, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Nah, ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang disampaikan oleh seorang ahli Taurat ini mungkin juga menjadi pertanyaan banyak orang, termasuk mungkin menjadi pertanyaan kita. Apa yang harus kita perbuat untuk memperoleh kehidupan kekal? Tentu saja banyak orang ingin memperoleh kehidupan kekal. Dan apa yang harus diperbuat? Ada orang yang mengatakan bahwa untuk memperoleh hidup kekal harus banyak beribadah, harus banyak beramal, melakukan kebajikan dan perbuatan baik. Apakah benar demikian? Kalau kita memperhatikan apa yang menjadi jawaban Yesus atas pertanyaan seorang ahli Taurat itu, maka jelas bahwa kehidupan kekal bukan ditentukan oleh amal kebajikan dan perbuatan-perbuatan baik. Orang yang ingin mendapatkan kehidupan kekal, maka ia harus pertama-tama mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi. Dan orang yang ingin memperoleh hidup kekal, maka yang kedua yang harus dilakukan adalah dia harus mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Mungkin ada yang bertanya, kenapa bukan iman yang menentukan kehidupan kekal? Ibu bapak dan saudara, orang yang beriman kepada Tuhan tentu saja adalah orang yang mengasihi Tuhan. Iman memang hal yang paling utama dalam kehidupan orang percaya. Tanpa iman kita tidak akan mungkin mendapatkan kehidupan kekal dan keselamatan. Namun jangan lupa bahwa kalau kita mengaku beriman kepada Tuhan, maka tentunya iman itu harus direpresentasikan, diwujudkan dengan cara kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita. Dan jangan lupa juga, iman kepada Tuhan harus juga direpresentasikan dengan mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri sendiri. Kalau kita mengaku beriman kepada Tuhan, tapi kita tidak mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi sesama manusia, maka iman yang kita miliki mungkin belum iman yang sejati. Iman kita masih iman yang setengah-setengah, iman yang abal-abal. Orang yang beriman kepada Tuhan pastilah dia mengasihi Tuhan. Dan orang yang beriman kepada Tuhan pastilah dia juga harus mewujud nyatakan iman itu dengan jalan mengasihi sesama manusia. Orang yang mengaku beriman kepada Tuhan tetapi dia membenci sesama manusia, dia menghancurkan sesama manusia, maka imannya
belum menjadi iman yang sungguh-sungguh sejati. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jelas bagi kita bahwa untuk memperoleh hidup kekal, kita harus beriman kepada Tuhan, berjalan dalam kebenaran Tuhan. Dan orang yang beriman kepada Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan, memberikan hidupnya untuk Tuhan. Dia tidak lagi dikuasai oleh dosa. Dan orang yang beriman kepada Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh mengasihi sesama manusia. Pagi hari ini mari kita berefleksi, berintrospeksi. Apakah kita benar-benar sudah mengasihi Tuhan? Dan apakah kita juga sudah benar-benar mengasihi sesama manusia? Mari kita berefleksi, kita bertanya pada diri sendiri. Dan kalau belum, ketika kita menyadari kita belum bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kita belum bisa mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, mari kita minta Roh Kudus untuk kita dikuasai olehnya, sehingga hidup kita menjadi hidup yang mengasihi Tuhan dan hidup yang mengasihi sesama manusia. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau boleh berfirman kepada kami. Biarlah kiranya firman-Mu boleh berakar, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami. Firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami. Ketika kami akan menjalani hari ini, kiranya Engkau beserta kami. Tuhan jaga, lindungi kami. Kiranya Tuhan jauhkan kami dari kecelakaan, bahaya, petaka, bencana, dan wabah penyakit. Jauhkan kami daripada yang jahat. Lepaskanlah kami dari cobaan. Dan biarlah kami boleh memuliakan nama-Mu di sepanjang hidup kami. Kami mohon ampun atas segala dosa dan salah kami. Bagi warga jemaat-Mu yang mendengarkan sapaan sabda Tuhan pagi hari ini, Kau berkati mereka semua. Bahkan yang belum sempat mendengarkan, Tuhan juga berkati mereka. Bagi yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi yang bergumul, Tuhan kuatkan iman percaya mereka. Bagi yang berduka cita, Tuhan hiburkan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Doa ini kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.